Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi longsor, sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Diana Valencia di Ciganjur, Jakarta Selatan. Selamat pagi Diana, saat ini ataupun pagi ini bagaimana kondisi warga di pengungsian? Apakah kebutuhan mereka juga sudah tercukupi? Ya, Ian, mengingat ini baru pukul 6:30, jadi ruang gerak saya pun terbatas dan saya pun harus mengecilkan suara saya untuk bisa menghormati mereka yang sekiranya masih beristirahat begitu di posko pengungsian. Kondisinya kalau Anda tanya di sini, secara statistik kurang lebih ada 271 orang yang masih mengungsi akibat banjir dan juga longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan ini. 271 jiwa itu tersebar di 3 posko pengungsian. Yang pertama itu ada di rumah seorang warga, kemudian yang kedua ini di tempat saya melaporkan yakni di posko pendopo disebutnya, kemudian yang ketiga ada salah satu posko darurat di Jalan Sadar 4 begitu. Nah, kalau di posko pendopo sendiri kurang lebih ada 45 orang yang tinggal di sini, beristirahat di sini, terdiri dari 7 orang lansia, kemudian ada kurang lebih 6 balita dan juga 6 bayi begitu, sisanya itu adalah lansia. Sehingga totalnya ada 45 orang di sini. Kalau menurut pantauan saya sebenarnya perihal kebutuhan dasar sudah tercukupi, ya, mulai dari makanan, minuman, hingga obat-obatan dan juga pakaian-pakaian bekas yang diberikan oleh warga setempat ataupun bantuan-bantuan datang itu sudah mampu mencukupi warga yang tinggal ataupun terpaksa beristirahat di salah satu posko pengungsian yakni di posko pendopo ini. Tapi yang menjadi permasalahan adalah perihal MCK begitu. Kamar mandi yang tersedia di sini hanya 2 dan hanya 1 saja yang bisa digunakan untuk mandi, sehingga cukup mengganggu karena hanya 1 kamar mandi ibaratnya untuk 45 orang di sini. Nah, untuk tahu kondisinya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan salah seorang warga RT 2 RW 4 dari kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Ibu Eti Sulastri. Ibu Eti, terima kasih pagi-pagi sudah mau membagi waktu bersama Kompas TV. Bu Eti, mungkin boleh disampaikan Bu, apakah di sini kebutuhannya sudah cukup terpenuhi begitu atau ada kebutuhan yang masih kurang, Bu? Udah cukup sebetulnya ya Bu ya, tapi ya kita ada kecewa juga, ada yang galak juga itu di panitia-panitianya gitu. Kita kan orang udah tua ya, rasa gimana ya, udah ngalah aja lah, saya bilang gitu ya. Terus soal makanan sih kita ya cukup, cuman kita nggak masalah ini ya makanan ininya, cuman kan karena kita kan di rumah yang kita pikirin itu loh Bu, di rumah ya semua habis, terus kita harus tidur gimana, pakai apa gitu loh Bu. Kita mengharapkan ya ada bantuan ya. Kebetulan juga anak saya sakit, waktu itu habis dirawat di rumah sakit. Kemarin juga masuk rumah sakit sih Bro, tapi dia langsung pulang karena dia pakai insulin suntikan, karena obat-obatnya itu habis Bu, kanyut ke bawah air gitu. Jadi memang kondisinya ketika pertama kali banjir datang itu tidak bisa menyelamatkan apapun ya Bu ya? Nggak bisa Bu, cuman 1 sertifikat rumah aja yang saya selamat. Udah cukup itu aja. Iya. Berarti sekarang harapan Ibu Eti, Bu, yang bantuan yang diberikan seperti apa, Bu? Karena kan tadi sudah disebutkan makanan, minuman, pakaian sudah cukup. Tapi apa yang paling diharapkan begitu oleh Ibu Eti dan juga mungkin teman-teman yang sedang beristirahat di sini begitu? Ya itu tempat tidur Bu ya, terutama ya kita kan nggak ada apa-apa Bu, kasur udah habis semua kan. Itu kita yang Sampai sekarang belum ada rencana Bu realokasi seperti misalnya ini kan posko pengungsian sangat sementara dan darurat, kondisinya tidak layak begitu ya Bu ya. Rumah begitu, rumah sementara itu sudah ada informasi Bu dari pihak kelurahan, Pemprov? belum ada Bu, belum ada. Belum dengar saya gitu maksudnya, belum dengar ya, saya bilang gitu. Belum dengar. Berarti yang paling diharapkan adalah tempat tinggal dan tentunya kompensasi untuk penggantian ini ya Bu. Oke, Bu, terakhir yang saya dengar ini bukan longsor yang kali pertama terjadi di sekitar sini. Apakah itu benar Ibu? Memang betul Bu, betul. Tapi yang parah ini sekarang, yang lebih parah ini sekarang. Habis semua warga tuh, semuanya. Motor pun kerendam semua ya. Ya udah itu aja Bu. Kita juga mengharapkan sekali bantuan sekali ya dari pihak yang ini ya. Iya. Ibu Eti, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Selamat beristirahat kembali dan beraktivitas kembali Ibu Eti. Terima kasih Ibu Eti. Terima kasih Ibu Eti. Ibu sehat selalu. Amin Ibu, terima kasih.
Ya, ini yang menjadi perhatian, yakni warga di sini memang kebutuhan dasarnya sudah tercukupi, ya, dan juga saudara. Tapi perihal kompensasi, perihal rumah mereka, ini menjadi salah satu konsentrasi ataupun kekhawatiran mereka. Karena memang meskipun kebutuhan sudah tercukupi, yang menjadi perhatian mereka setelah 2 hari kurang lebih begitu di sini, itu adalah bagaimana kondisi rumah mereka, kendaraan mereka yang tidak bisa diselamatkan karena kondisinya kronologisnya pada saat itu banjir datang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan apapun. Dan di sini perlu diketahui juga warga menantikan kompensasi ataupun kejelasan perihal kabar ataupun rumah mereka. Kembali ke Anda di studio, Ian. Ya, relokasi belum ada kabar dari pemerintah. Lalu bagaimana, kita bergeser sedikit dari pengungsian ke lokasi longsor dan juga banjir. Bagaimana penanganan di sana? Apakah pemerintah setempat ataupun petugas di sana sedang melakukan pembersihan atau ada tindakan apa di sana, Diana? Ya, Ian, bergeser ke depan dan juga di sebelah kanan itu memang lokasinya adalah sangat dekat sekali posko pengungsian ini dengan lokasi banjir dan juga longsor. Jadi saya tadi melihat ada eskavator milik dari maksud kami adalah pompa milik Dinas Sumber Daya Air, begitu yang digunakan untuk menyedot air yang masih menggenangi rumah warga. Memang saat ini kondisinya belum dinyalakan pompanya karena posisinya petugas yang sudah berjaga dari malam ini sedang beristirahat dan juga sedang beristirahat, maksud kami di depan posko pengungsian ini juga, sehingga nanti mungkin di sekitar pukul 8 sampai pukul 9 ini akan dilakukan penyedotan kembali untuk bisa mempercepat surutnya genangan air yang masih hingga saat ini menggenangi rumah warga, mungkin sekitar 70 cm sampai dengan 80 cm kalau menurut pandangan kami. Kembali ke Anda, Ian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Diana Valencia yang melaporkan langsung dari Ciganjur, Jakarta Selatan, di mana saat ini kondisi di sana masih ada pembersihan oleh petugas dan juga warga di pengungsian juga masih membutuhkan beberapa hal seperti yang tadi sudah disebutkan oleh para pengungsi di sana.